Our Father in heaven, Bapa kami yang di surga, thank you for the blessing to us. terima kasih atas berkat-Mu kepada kami. We will do our activities today. Kami akan melakukan kegiatan kami hari ini. Bless us, Lord. Berkati kami Tuhan. In the name of Jesus we pray, Amen. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat sore bagi kita semua. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk membawakan pekabaran pada hari ini. Pekabaran yang akan saya bawakan berjudul Yang Tidak Mungkin Menjadi Mungkin. Kita pasti sering merasa ragu akan apa yang ingin kita capai, apakah kita bisa berhasil atau tidak. Bahkan kadang kita langsung menyerah ketika kita melihat kemungkinan yang sangat kecil untuk kesuksesan yang ingin kita capai. Karena kita merasa diri kita lemah, tidak mungkin kita untuk berhasil. Apalagi sekarang banyak kecemasan, kekhawatiran, ketidakpastian, serta ketakutan yang disebabkan oleh pandemik. Kita sering merasa tidak mungkin kita berhasil dalam hidup ini. Sekarang saya akan bertanya kepada saudara-saudara sekalian, apakah mungkin saya dapat menjadi pengusaha yang sukses dan terkenal? Tentu sebagian dari kalian merasa tidak mungkin karena melihat dan memperhitungkan kenyataan yang ada pada diri saya saat ini. Pada saat ini kita akan membahas tentang sesuatu yang terlihat tidak mungkin terjadi namun dapat terjadi. Suatu hari terjadilah sebuah peperangan antara dua musuh bebuyutan, bangsa Israel dengan bangsa Filistin. Tidak seperti pertarungan atau peperangan pada umumnya, di mana seluruh pasukan saling beradu pedang dan saling bunuh. Karena seorang pahlawan seperti kita ketahui bersama, tidak ada satupun dari bangsa Israel yang mampu atau berani untuk menerima tantangan dari raksasa tersebut. Namun hanya ada satu orang saja yang berani menerima tantangan tersebut, yaitu Daud, seorang gembala yang masih remaja. Dia bukanlah salah satu prajurit dari bangsa Israel yang terlatih atau jago bermain pedang, namun dia hanya seorang gembala. Saudara-saudara sekalian tentu sudah mengetahui alur cerita dari pertarungan Daud dengan Goliat. Dan juga saudara-saudara pasti sudah mengetahui akhir cerita tersebut. Tetapi pada saat ini saya tidak akan membahas alur ceritanya, saya akan mengemukakan 4 poin penting atau 4 rahasia penting bagaimana Daud bisa berani, bagaimana Daud bisa berhasil mengalahkan Goliat. Yang pertama, Daud mengingat segala pertolongan Tuhan di masa lalu. Dalam 1 Samuel 17 ayat 37, di sana dikatakan, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Daud mengingat segala pertolongan Tuhan di masa lalu ketika dia berhasil mengalahkan binatang buas yang membahayakan keselamatan dirinya bersama dengan kawanan ternak dombanya. Karena Daud mengingat akan pertolongan Tuhan di masa lalu, maka Daud tidak tawar hati dan dia tidak takut untuk menerima tantangan dari Goliat. Ketika kita melihat penyertaan Tuhan di masa lalu, ketika kita menyaksikan kebaikan Tuhan, ketika kita merasakan pertolongan Tuhan pada diri kita, maka kita tidak akan takut dan kita tidak akan menjadi tawar hati. Sehingga kita dapat berani untuk menghadapi masa depan dan masa sekarang. Yang kedua,
Daud mengandalkan Tuhan. 1 Samuel 17 ayat 45, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Daud sangat mengandalkan Tuhan. Ia mendatangi Goliat dengan nama Tuhan. Ketika Goliat, tentara yang sangat berpengalaman itu, mendatangi Daud dengan perlengkapan perang yang sangat lengkap, namun Daud hanya mendatangi Goliat dengan nama Tuhan saja. Goliat memakai ketopong tembaga, Goliat memakai baju zirah, berat baju zirah itu pun sekitar 57 kg. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun dan mata tombaknya itu 600 shikal besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Total bobot senjata dari Goliat adalah lebih dari 60 kg. Berbeda dengan Daud, ketika Raja Saul memakaikan pakaian dan perlengkapan perangnya kepada Daud, Daud melepaskan semuanya. Karena Daud tidak terbiasa dengan semuanya dan merasa keberatan, sehingga dia melepaskannya, dia menanggalkannya. Daud tidak memerlukan bantuan dari manusia. Daud hanya membutuhkan bantuan dan kekuatan dari Allah. Yang ketiga, Daud sangat percaya kepada Allah. 1 Samuel 17 ayat 46. "Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah." Daud sangat percaya akan kuasa Allah. Dia sangat percaya kepada Allah. Dan dia tidak memakai logikanya, namun dia memakai imannya. Mengapa saya mengatakan bahwa Daud sangat percaya kepada Tuhan pada saat itu? Karena ketika pertarungan itu belum terjadi, Daud sudah mengatakan dengan tegas bahwa Daud akan mengalahkan Goliat. Bahwa dia akan memenangkan pertarungan tersebut. Dia sangat yakin. Dan terlihat pada 1 Samuel 17 ayat 46, "Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu." Yang keempat, Daud melangkah dengan iman. Daud hanya menggunakan senjata mainan, yaitu sebuah alih-alih yang biasa digunakan oleh anak-anak untuk bermain. Tetapi Daud menggunakannya untuk melawan Goliat sang raksasa itu. Di sini kita melihat suatu hal yang terlihat tidak mungkin terjadi atau mustahil. Bagaimana bisa Daud mengalahkan Goliat raksasa yang jago berperang hanya dengan menggunakan mainan tersebut atau alih-alih tersebut? Walaupun Daud hanya menggunakan senjata mainan atau alih-alih, tetapi Daud melemparkannya dengan iman. Dalam ayat 49 mengatakan, "Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah." Saudara-saudara, itulah 4 poin penting atau 4 kunci penting bagaimana Daud bisa berhasil dalam mengalahkan Goliat sang raksasa itu. Dengan kekuatannya, Daud tak mungkin mengalahkan Goliat yang perkasa. Tapi Daud mengalahkan Goliat hanya dengan pertolongan Tuhan saja. Dalam Amsal 10 ayat 22 mengatakan, "Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya." Daud hanya mempunyai sedikit saja kemampuan, namun ia menyerahkan
namun ia mempercayakan seluruhnya kepada Tuhan, sehingga Tuhan dapat menyempurnakan kemampuannya tersebut. Thomas Alva Edison adalah penemu yang sangat terkenal. Dia telah berhasil menemukan bohlam lampu yang digunakan oleh hampir seluruh umat manusia pada zaman ini. Tetapi pada masa kecilnya, Thomas Alva Edison bukanlah anak yang pandai atau anak yang cerdas. Dia adalah salah satu murid yang bodoh sehingga dia dikeluarkan dari sekolahnya. Namun dia tidak menyerah. Dia tetap melanjutkan pendidikannya di rumah dengan diajarkan oleh ibunya. Ketika Thomas Alva Edison melakukan percobaan untuk membuat lampu, dia mengalami kegagalan yang bertubi-tubi. Dia sudah mencoba 1000 kali dan masih gagal. Dan dia sudah mencoba 6000 bahan. Tetapi Thomas tidak menyerah. Dia tetap berusaha untuk membuat lampu. Dan pada akhirnya dia menemukan bohlam lampu yang sampai pada saat ini digunakan oleh manusia. Seringkali kita merasa kita tidak akan pernah berhasil. Kita menyerah, kita merasa bahwa kita tidak bisa untuk menyelesaikan masalah di depan kita. Ketika kita merasa bahwa kita lemah, tidak mungkin untuk melewati atau menyelesaikan sebuah masalah, ketika banyak orang yang menghina dan merendahkan kita, sehingga kita merasa minder untuk mencapai kesuksesan tersebut, ingatlah akan cerita Daud dalam melawan Goliat. Daud yang dianggap tidak layak, Daud yang dianggap lemah dan direndahkan oleh banyak orang, Daud tetap melangkah ke depan. Daud tetap bertarung bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara, Lukas 1 ayat 37 mengatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Allah bisa menjadikan kita sebagai pemenang dalam kehidupan ini. Percayakah kita akan firman-Nya? Saya bawakan renungan ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Let me introduce ourselves. I'm Rizka. And me Apvo. We will accompany you throughout this event. Alright, our friends, we meet again at an open house 2020. Also virtually, but at least our longing to meet can be cured. Before we start watching the various performances that will be broadcast, we will hear a speech that will be delivered by Mr. Daud Hami as the director of Malang Adventist Academy. And after that, we will begin the first season. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kita pada kesempatan yang berbahagia ini, kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan dan kemurahan Tuhan sudah menyertai kita semua. Sampai saat ini kita dalam keadaan sehat-sehat saja dan tidak kurang apa-apa. Dalam keadaan seperti sekarang ini, kita semua mengalami permasalahan pandemi. Tetapi dengan kebaikan Tuhan dan kemurahannya, maka kita harapkan kita bisa melewati ini semua, dan pada akhirnya masalah atau problema pandemi ini bisa berlalu, dan anak-anak kita akan kembali bisa bersama-sama kita belajar di sekolah secara tatap muka. Dengan demikian anak-anak bisa mendapatkan pendidikan secara optimal. Pada kesempatan ini juga, saya atas nama Malang Adventist Academy atau Perguruan Advent Malang ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua, wali siswa yang sudah selama ini kurang lebih 9 bulan sudah berusaha dengan keras mendampingi anak-anaknya untuk bisa mengikuti pelajaran-pelajaran yang disampaikan secara online. Ini adalah sangat merepotkan, tetapi paling tidak itulah yang terbaik yang bisa kita lakukan sampai saat ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu semua dengan berkat yang limpah, sehingga bisa tetap mendukung anak-anak dalam proses belajar sampai saat ini dan masa yang akan datang. Yang kedua, saya juga ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada staf guru, kepala sekolah, dan karyawan-karyawan yang sudah berusaha keras untuk memberikan yang terbaik. Dan memang dalam keadaan sulit, pembelajaran bisa berlaku sampai 2-3 kali. Tetapi itulah yang harus kita hadapi. Dan saya berharap dengan berkat Tuhan, seluruh staf, kepala sekolah, dan karyawan tetap sehat dan kuat hingga bisa melaksanakan tugas dengan baik. Kemudian saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Dewan Sekolah dan juga organisasi Gereja Masih Advent Hari ke-7 yang menaungi institusi sekolah kita ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu semua dan tetap mendukung kami untuk mendidik anak-anak pada jalan kebenaran Tuhan. Dan yang terakhir, kami atas nama sekolah juga ingin menyampaikan terima kasih kepada anak-anak yang sudah belajar dengan baik, yang sudah juga akan melaksanakan proses open house dan student talent ya, yang akan dilaksanakan, yang kita akan saksikan bersama. Kiranya anak-anak diberkati Tuhan, anak-anak diberi kekuatan dan hikmat dari surga, sehingga talenta yang Tuhan berikan ini bisa diperkembang lagi untuk kebaikan anak-anak, kebahagiaan keluarga, nusa dan bangsa, dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami sampaikan ini, agar semuanya bisa membuat kebahagiaan bagi kita semua. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu. Kita bersyukur pada tahun ini situasi yang sangat tidak mendukung sebenarnya karena corona. Tapi saya mau sampaikan bahwa kita bersyukur kepada Tuhan bahwa diberi kesempatan yang luar biasa, terutama para guru-guru kita di Advent ini. Mereka boleh setia mengajar, menolong, melayani anak-anak kita dengan sangat baik. Dalam situasi ini memang cukup sulit bagaimana mengajar dengan lebih baik. Tapi bersyukur bahwa para guru dengan begitu antusiasnya, mereka belajar banyak hal untuk bisa mengajar secara online. Dan bersyukur bahwa semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan yang perlu kita ketahui sekarang adalah bahwa murid-murid kita bisa melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan sekolah dan acara sekolah yang kita selalu adakan setiap tahun, yaitu open house. Dan murid-murid begitu bangga bisa melakukan ini. Dan satu hal yang mau saya sampaikan bahwa
kita patut bersyukur bahwa orang tua begitu peduli, begitu ada komunikasi yang baik dengan para guru sehingga semua kegiatan proses belajar mengajar boleh berjalan dengan baik, dan hasilnya kita bisa melihat di dalam kegiatan open house secara virtual. Saya berharap bahwa Bapak Ibu semuanya bisa terus mendukung dan bisa saling berkomunikasi yang baik dengan para guru sehingga proses belajar mengajar di sekolah Advent bisa berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati kita semua. Kami siswa sekolah Advent, riang gembira di dalamnya. Hati kami ucapkan syukur dalam masih asuhanmu. Jasamu takkan kulupakan dalam lomba kemenangan. Janjimu dan bakti setia selamanya. Terima kasih di wajahmu, kau beri senyum tanda kasih. Walau sering hatimu terluka di tingkahku. Terima kasih di kalbuku, kau ukir jalan kasihnya. Takkan lupa di hidupku baktimu. Halo semua, perkenalkan nama saya Bianca. Pagi ini kita akan belajar tentang metamorfosis kupu-kupu. Pertama, telur ulat menetas menjadi ulat kecil. Ulat ini makan daun supaya dia besar dan dia akan berganti kulit. Warnanya bisa merah, bisa kuning, bisa hijau, bisa biru. Tidak lama lagi kemudian dia membuat kepompong. Dia mencari tempat yang aman. Dia membuat kepompong dari air ludahnya. Lalu akhirnya menjadi kepompong. Lalu dia tidur. Tidak lama lagi dia menjadi kupu-kupu yang sangat cantik. Terima kasih. Hai teman-teman, namaku Yean. Aku akan berbagi tentang binatang-binatang dan di mana mereka berada. Yang ke-1 adalah hewan darat. Ada domba, ada kelinci, ada landak, ada ayam, ada anjing, ada singa, ada kucing, dan masih banyak lagi hewan darat. Yang kedua adalah hewan air. Ada kepiting, kura-kura, ikan, kodok, hiu, paus, gurita, ubur-ubur, dan ketiga adalah hewan yang bisa terbang di udara. Ada lebah, burung yang ada banyak macamnya. Ada burung kakak tua, burung pipit. Allah ciptakan semuanya bagus. Dadah. Hello, good afternoon everybody.
Halo, selamat sore semuanya. Sugeng santen sedoyo. Now, I want to give a presentation about water cycle. Sekarang saya akan mempresentasikan tentang siklus air. Kula badhe nerangaken siklusipun toya. The water cycle or hydrological cycle, siklus air atau siklus hidrologi, toya utawi hidrologi, is the circulation of water that never stops. Adalah sirkulasi air yang tak pernah berhenti. Muteripun toya ingkang terus-terusan. From the atmosphere to the earth, dari atmosfer ke bumi dan kembalikan ke earth, saking langit pinuju bumi balik malih. Through condensation, precipitation, evaporation, and transpiration. Melalui kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Melewati hujan, penguapan, dan ganti wujud. First, seawater evaporates into gas vapor because sun's heat. 1. Air laut menguap menjadi uap gas karena panas matahari. 2. Toya segara uap dados uap amargi srengenge. Second, evaporation occurred. 2. Terjadinya evaporasi atau penguapan. 2. Wonten penguapan. Third, stimulus by wind to land. 3. Uap bergerak oleh tiupan angin ke darat menuju atmosfer. 3. Uap dibentuk angin saking langit pinuju bumi darat. Pinuju langit. 4. Cloud formation. 4. Pembentukan awan. 4. Bulan dados mendung. After that, rain on surface of the land. Lalu turun hujan di permukaan daratan. Lajeng rutha balik bumi awujud udan. Finally, water flows in the river to the sea again. Akhirnya air mengalir di sungai menuju ke laut. Toya udan milih datang ke langit. Kali pinuju segara. This is the process of water cycle. Inilah proses tentang siklus air. Punika siklus toya. The process will be continual. Proses ini akan berlangsung secara terus-menerus. Lan sedaya kedadosan terus-terusan. Thank you. Terima kasih. Matur nuwun.
rasa jamu, jamu godhong telo. Suwe ora ketemu pisan kawe gelo. Ninemu banyu akira renglan kentrung ke dipung suling sikrak kendangane. Situ morang, ala situ ala rude. Situ morang, ala situ ala rude. Ampar pisangku belum masak hinggi diurung bari-bari, masak sabiji diurung bari-bari. Tangan ape goyang pica-pica, tangan ape bodi pucu-pucu. Marica hey hey, Caca Marica hey hey, Caca Marica ada di kampung baru. Hello everybody, today I'm gonna tell you a person who made this lighter. And the name is Thomas Alva Edison. This is the photo of him. He was born in February 11, 1847. In his childhood, he got bad score and he got banned from the school and got a message from his teacher. And since Thomas Alva Edison can't read, he gave it to his mom. And his mom said, "You're not banned from the school."
because you were too good at the school. Please teach yourself. And his mother gave him a book about science, and his mother always read it to him all day. And at the age 12 years old, he became a newspaperman. And he got money and moved to another city named New York. In there, he made his own laboratory. And one day, his mother got sick, and the doctor can't help him because there's no light. So the doctor decided to wait until sunrise. And Thomas Alva Edison tried to make his light bulb for his mother. And he tried test number 1, it fails, test number 2, it fails, test number 3, it fails. Until he got test number 1000. And he did it. And with the light bulb he made, he became the famous scientist in the world. Sadly, his mother died and found something from the closet. And it was the message from his own teacher. And it says, your son is too bad for this school, and you're not banned from the school. No other teacher can help you. Can help your son. Please teach yourself. And Thomas Alva Edison cried, and he wanted to say thank you to his mom that helped him become the famous scientist in the world. I think this is enough for today. I will see you later at the next video. Bye bye. Hi, my name is Melvina Jolin Gunawan. You can call me Jolin. I am in 6th grade at Malang Adventist Academy School. As we know, we are in this pandemic situation, which is a tough time for us. So I want to tell you about facing a new normal as a student. My feelings about online school. We know that this is a difficult time for all of us, and because of that, for sometimes students like me have to attend online school. Although there are many issues that we have to face, such as internet problems, there is a positive side to this situation. Namely, we can use our time to help our parents clean, cook, etc. We can also use our time to learn to be closer to God. What do I do during pandemic situation? When going anywhere, we have to wear a mask, use hand sanitizer, wash your hands frequently. If nothing is very important, we don't have to go out. But when we go out and then we are back home, we need to immediately take a shower and clean. How do I maintain my health condition so it's not too exposed to the virus that is sweeping the world right now? By first, eating healthy food such as vegetables, fruit, etc. Second, to maintain a healthy body condition, we should take a daily booster. Okay, and don't forget to drink 8 glasses of plain water each day. Third, it is also beneficial to spend our time to have a good sunbath, exercising, etc. for a healthy immune system. Fourth, it is also very important to maintain positive attitude so that we are not affecting our immune health from too much stressful thoughts. That's all I want to say and share. Keep up the spirit and always be healthy. May this sharing will be useful for all of us. God bless you all. See you and thank you. Hai, namaku Krisya. Aku pernah belajar di TK Advent. Yang ku ingat saat belajar di TK Advent adalah aku bisa bermain musik, angklung, dan
pianika. Yang menyenangkan. Pengalaman yang menyenangkan adalah setiap pagi kami dan Mem berolahraga di lapangan sambil bermain. Harapannya Krisya buat TK Advent adalah agar menjadi berkat bagi banyak anak. Terima kasih. Bye-bye. Selendang mani kinjang kain panjang mani toro pangeong ni gunting masa mundeng ke pamangolu on Mariam tamang dainang sinamang masin on Mariam tamang dainang sinapang masin. Wow, what an interesting performances. Yeah, that was really cool. There was a sculpture too. Yes, the sculpture will be divided into 2 seasons. So you have to watch until the end of the program because we will see together what Malang Adventist Academy looks like. By the way, we remind all of you who are watching to take photos while you are watching this program with your own creativity. And later you post it on your social media account with the best resolution. Halo Semada, perkenalkan nama saya Opo Sandika. Saya Rizka. Kali ini kita mengajak kalian semua untuk Kita bakal ngajak kalian semua untuk skulptur di Malang Adventist Academy. Yuk langsung aja ikut kita masuk. Tadi itu kenapa sih Kak kok disuruh cuci tangan terus dicek juga sih? itu karena kita di masa pandemi. Di masa pandemi ini sebelum kita masuki area sekolah, kita disuruh untuk mencuci tangan dan juga kita dicek suhu tubuh. Dan kalau kita sudah aman, kita baru boleh masuk tuh. Oh gitu. Jadi teman-teman, kita udah ada di area sekolah dan kalian bisa lihat di belakang kita itu ada pos satpam dan di belakang pos satpam juga ada halte. Dan juga di sebelah situ ada tempat parkir guru. Dan sekarang kita lanjut ke ruangan selanjutnya. Ya, jadi teman-teman, kita sekarang sudah tepat berada di sebelah Gereja Masehi Advent hari ke-7 yang dimana biasanya digunakan untuk kegiatan keagamaan. Nah, kita udah sampai nih di lapangan hijau kita. Di sini biasanya dipakai untuk teman-teman classmate atau juga anak-anak cowok bermain futsal dan olahraga lainnya. Tunggu dulu, tahan. Kita akan kembali setelah beberapa penampilan berikut ini.
Sugeng siang para rawuh, butika ingkang kula kinurmati lan rencang-rencang ingkang kula sayangi. Puji syukur kita aturaken maring Tuhan ingkang sampun dipun paringi ing kita kesehatan lan kuwarasan saengga kita saged makempal wonten mriki. Wonten mriki kula ajeng bahas bab sing nembe viral, yaiku virus corona. Virus iki gorong duweni obat sing iso nyembuhake. Mulane awak dhewe harus njaga kesehatan lan keresikan. Gejalanipun kathah wonten sing demam, watuk garing, kaliyan irung mampet. Kanggo pencegahan saged saking kita yaiku social distancing, luwih sering weso, kaliyan gawe masker. Ojo lali istirahat sing cukup, ngombe banyu putih sing akeh, lan mangan panganan sing bergizi seimbang. Virus iki wis dadi pandemi ndek negara awak dhewe. Mula iku awak dhewe harus nglawan corona iki bareng-bareng. Cekap semanten pidato saking kula, mbok bilih kathah klenta-klentu, kula nyuwun pangapunten. Sugeng siang. Adventist Kindergarten School. Berikut ini adalah tenaga pendidik TK Advent Malang. Kami tidak hanya mengajarkan anak-anak dalam perkembangan diri melalui pengetahuan dan pembelajaran, tetapi juga dalam hal kerohanian, pengembangan diri dalam hal kegiatan di rumah, membersihkan rumah, mengetahui kewajiban sebagai anak, juga merapikan tempat tidur ketika bangun tidur, membantu orang tua, menjaga kebersihan lingkungan rumah, menyiram tanaman, membuang sampah pada tempatnya, juga belajar cara merawat taman di rumah. Kami juga mengajarkan anak-anak memiliki pola hidup yang sehat sejak dini. Makan sayuran, makan buah-buahan, berolahraga, dan menjaga tubuh supaya tetap sehat. Anak-anak juga belajar untuk bereksperimen. Dan masih banyak lagi kelas lainnya. Kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu, seperti di surga. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Matius 5 ayat 22 sampai 23 TB. Tetapi buah royalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dulu itu ada bunga-bunga yang ceria.
Terus ada bunga warna putih, ada apa-apa bunga aja. Terus ada Adam dan Hawa. Adam dan Hawa itu terbuat dari debu. Yang perempuan itu terbuat dari tulang. Terus Adam dan Hawanya makan buah yang dikatakan ular. Ular itu namanya katanya setan. Jadinya kita nggak boleh makan buah yang belum dimasak. Terus Adam dan Hawa terasa malu. Langsung dia tutupin sama daun-daun, terus pakai kulit binatang domba supaya dia nggak malu. Begitu cerita. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah dan berikan Tuhan Allahmu tepat dahmu. Muhammad Husni Tamrin adalah pahlawan dari DKI Jakarta atau Betawi. Ia dikenal karena pernah menyumbangkan dana yang besar untuk mendirikan lapangan sepak bola yang sekarang masih berada di Jakarta. Husni Tamrin, he is known for donating amount of money to establish a soccer field which is now at Jakarta. Rangkoyo Rasuna Said. Beliau adalah orang seperti Kartini yang juga memperjuangkan adanya persamaan hak antara pria dan wanita. Also like Kartini, she also fight for equal rights between men and women.
Ageng Serang adalah pahlawan dari Jawa Tengah. Ia adalah perempuan pejuang yang gigih berperang melawan penjajah di daerah Kulon Progo. Nyi Ageng Serang is a female warrior who is determined to fight against the invaders in the Kulon Progo area. Robert Walter Mongosidi adalah seorang pahlawan yang berasal dari Sulawesi Utara. Beliau memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Robert Walter Mongosidi is a fighter for Indonesia independence as well as a national hero of Indonesia. Semoga kalian suka dan bermanfaat. Stay healthy and stay at home. Bye! Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Riflansyah. Saya alumni SD dan SMP Advent. Dan sekarang saya bersekolah di SMK Negeri 2 Malang, jurusan keperawatan. Saya bersekolah di Advent karena sebenarnya orang tua saya juga bersekolah di Advent, jadi saya bersekolah di Advent. Tapi saya bersyukur karena saya bisa bersekolah di Advent, karena di Advent itu mengajarkan saya untuk mendalami Tuhan. Hal istimewa yang saya dapat dari sekolah Advent adalah saya mendapatkan teman-teman yang baik, terus guru-gurunya juga friendly, dan yang terpenting itu yang paling istimewa itu di Advent itu kayak setiap pagi ada firman Tuhan, ada kebaktian. Itu membuat saya istimewa. Itu yang membuat istimewa Advent dari sekolah lain. Hal yang saya dapat dari sekolah Advent yang bermanfaat bagi kehidupan saya sehari-hari adalah di Advent kan saya diajari untuk berdoa setiap pagi dan saat memulai pembelajaran baru. Nah, di kehidupan saya sekarang saya lagi belajar untuk berdoa di setiap apapun yang saya lakukan. Untuk orang tua yang sedang kesusahan mencari sekolah yang tidak hanya unggul dalam akademis, melainkan dalam kerohanian, saya sarankan untuk bersekolah di sekolah Advent karena di situ juga mengembangkan kerohanian para siswanya. Terima kasih.
besarkan janji olehmu negeriku, suci nan abadi. Negeriku jayalah bangsaku, engkaulah yang segenap harapan, sejuta mimpi diharapkan padamu negeriku, hadir makmur untukmu Indonesia. Jayalah negeriku, bangkitlah bangsaku, angkatlah panjimu, satukan mimpimu yang akan padamu, menggapai cita adil dan makmur, sejahtera Indonesia. Jayalah negeriku, bangkitlah bangsaku, angkatlah panjimu, satukan mimpimu yang tak akan padam, menggapai cita adil dan makmur, sejahtera Indonesia. Jayalah negeriku, bangkitlah bangsaku, angkatlah panjimu, satukan mimpimu yang tak akan padam, menggapai cita adil dan makmur, sejahtera Indonesia. Ku tetap percaya saat masa-masa sulit di hidupku. Ku mau tetap percaya Kau Allah yang tak pernah tinggalkanku. Saat neraka mengunci langkahku, ku mau tetap percaya Kau Allah sumber terangku. Saat melewati lembah kekelaman, ku mau tetap percaya Kau Allah penyelamat. Saat ku mulai lemah, ku mau tetap percaya Kau Allah sumber kuatku. Saat masa depanku terang, ku mau tetap percaya Kau Allah yang merancangkan masa depan penuh buatku. Saat semua tidak memungkinkan, ku mau tetap percaya Kau Allah yang membuat tidak mungkin menjadi mungkin. Lewat semua hal yang terjadi dalam hidupku, ku mau tetap percaya padamu, Allahku dan Rajaku seumur hidupku. Ku akan selalu mengikutimu, Tuhan. Amin. It was really cool performances that were delivered by children from kindergarten to high school. Don't forget to take photos while you are watching this event, because the best photos will get Pearl Adventist Academy's merchandise and phone credit. And because we are almost at the end of the event, it's time for us both to leave the screen. See you again at an open house next year. Stay enthusiastic Stay healthy. and stay at home. Bye! Halo teman-teman,
kali ini kita akan melanjutkan skulptur yang kemarin. Dan sekarang kita berada di lapangan sebraguna. Ya, lapangan ini biasanya digunakan untuk teman-teman itu basket, futsal, atau volley. Dan Kita akan lanjut ke ruangan lagi. oke, jadi kita sekarang sudah ada di lobi sekolah. Dan di belakang kita ada UKS, Usaha Kesehatan Sekolah. Dan tepat di samping kita ada kantin, tapi selama pandemi ini kantin berhenti operasi. Dan juga di belakang sana kita bisa menemukan kantor bendahara yang dimana biasa digunakan untuk kegiatan administrasi sekolah. Yuk kita langsung ke ngintip sana. Ya teman-teman, kita sekarang masih berada di lantai 1. Dan di sebelah kita ada kantor kepala sekolah. Ya, siapa sih yang tahu kepala sekolahnya? Aku kasih tahu deh. Kepala sekolah beliau bernama Pak Eka Tadilatu. Dan bagian kayak di sana di belakang kita ada banyak piala-piala yang dikumpulkan oleh para siswa-siswi SD saat berprestasi. Dan kalau kita jalan di sana ada lorong yang menghubungkan kelas 1 hingga kelas 6 SD. Nah, kelas-kelas memiliki keragaman dan keunikannya masing-masing. Semua karena para guru dan siswa-siswa yang sangat memperhatikan mereka melakukan itu untuk menjaga suasana belajar mengajar agar tetap nyaman dan nyaman. Jadi kita udah ada di depan ruangan studio. Ya, studio ini dipergunakan untuk para guru SD untuk merekam berbagai kegiatan dari awal kelas online dan juga untuk kebaktian. Kita intip kelasnya. Ya, teman-teman, di dalam sini sudah lengkap sekali peralatan untuk mengambil video, mulai dari lighting, kamera, dan juga di sebelah sana ada tim operator yang akan mengatur suaranya. Ya teman-teman, kali ini kita sudah berada di dalam ruang guru beserta para gurunya. Dan biasanya ruangan ini digunakan untuk para guru beristirahat dan juga menilai para murid. Guru-guru bisa beri salam atau sapa kepada teman-teman yang lagi nonton nih sekarang. Halo. Ya, kita kali ini akan lanjut ke ruangan selanjutnya, dan untuk guru-guru tetap semangat ya mengajarnya teman-teman. Sekarang kita mau ke ruangan selanjutnya. Dadah guru-guru. Teman-teman, kita sekarang lagi ada di Taman Bermain TK. Di sini banyak sekali wahana-wahana bermain untuk para anak TK menghabiskan waktunya. Oke, langsung aja kita lihat kelasnya gimana. Ayo. Teman-teman, kita sudah ada di depan kelas TK dan sekarang kita langsung masuk. Yuk. Halo Mel. Sapa dong. Iya. Mem, kita boleh masuk untuk lihat-lihat kelasnya nggak, Mel? Oke, silakan. Terima kasih. Misi. Oh, jadi di sini ya Mem ya kelasnya TK. Oh, di sini juga ada karya-karyanya TK. Ini selama satu semester ini ya. Jadi anak-anak tetap mengumpulkan tugasnya ya ke sekolah. Di situ ada juga buku-buku cerita. Biasanya dibuat apa itu, Mem? Buku baca biasanya mereka setelah makan mereka harus baca buku dulu sebelum bermain. Sebelum bermain jadi harus baca buku dulu. Kita budayakan anak-anak membaca dari kecil setelah makan. Ya, betul. Mereka harus baca buku dulu sebelum bermain. Teman-teman, sekarang kita sudah berada di dalam ruang perpustakaan sekolah. Di sini tersedia banyak sekali buku-buku, mulai dari buku non-fiksi dan juga fiksi. Dan biasanya teman-teman meluangkan waktu mereka untuk literasi di sini, dan juga ada beberapa peraturan yang harus mereka laksanakan. Sekarang kita lanjut baca-baca yuk. Ayo.
Teman-teman, sekarang kita sudah berada di lantai 2 dan begitu kita naik ke lantai 2, kita langsung melihat ada ruang guru. Gimana kalau sekarang kita lihat suasana di dalam ruang guru? Nah, teman-teman, sekarang kita sudah berada di dalam ruang guru dan di sini kami bersama dengan para guru mulai dari guru SMP dan juga SMA. Meskipun di tengah-tengah kegiatan mengajar, para guru tetap menjalankan protokol kesehatan di dalam ruangan ini. Untuk guru-guru, kita bisa meminta waktunya sebentar untuk menyapa teman-teman nih yang ada di rumah. Gimana? Say hi dong. Halo. Terima kasih untuk guru-guru ya. Kita akan pindah ke ruang selanjutnya dan untuk guru-guru tetap semangat ya. Terima kasih. Sekarang di seberang ruang guru itu adalah ruang tamu. Ruang tamu ini biasanya digunakan untuk para tamu menunggu para guru yang akan ditemui. Dan saat kalian berada di ruang tamu, kalian dapat melihat foto-foto para mantan kepala sekolah dan kepala sekolah dari awal berdirinya sekolah ini sampai saat ini. Dan di sebelah sana ada lorong yang menghubungkan kelas SMP dari kelas 7 hingga kelas 9 SMP, dan di seberang sana ada lorong yang menghubungkan kelas SMA dari kelas 10 hingga kelas 12, dan juga ada ruang tata usaha, ruang kesiswaan, ruang kepala sekolah SMA dan SMP, dan juga toilet. Sekarang kita lanjut ke lantai 3 ya. Teman-teman, sekarang kita akan pindah ke lantai 3 ya. Akhirnya kita sudah sampai di tahap terakhir di lantai 3. Dan di lantai 3 ini yang pertama memiliki aula, ruang OSIS, ruang BK, dan doa, dan juga gudang, dan yang terakhir adalah toilet. Dan itu kalau di sebelah kiri ya. Di sebelah kanan ada ruang komputer yang biasanya digunakan untuk kelas teknik informatika dan juga ujian. Selanjutnya ada ruang English Conversation dan juga ada ruang lab IPA yang biasanya digunakan untuk praktek anak IPA, dan juga lab tata boga biasanya digunakan untuk praktek masak, prakarya, dan lain-lainnya. Nah, akhirnya teman-teman kita telah selesai keliling-keliling dan mengajak kalian untuk mengukur dari bagian depan sekolah hingga bagian belakang. Dan semoga kalian suka dari video kita tadi. Tetap jaga kesehatan, semangat selalu. Dah.
Perkenalkan, nama saya FX Domini Bebehera, biasa dipanggil Sisko. Saya seorang alumnus SMA Kristen Advent Dwi Abdi Malang. Kini saya seorang sejarawan di Pusat Studi Budaya dan Laman Batas Universitas Brawijaya dan di Pusat Studi Heritage Nusantara Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Merupakan sebuah keberuntungan dan keanugerahan dalam hidup saya boleh bersekolah di SMA Kristen Advent Dwi Abdi Malang. Di sana ada program seperti pelajaran agama, tesnya itu ujian khotbah, berpidato di depan banyak orang. Dan itu sangat membantu dalam karir saya selanjutnya. Seorang sejarawan dituntut harus bisa menguasai public speaking. Dan itu sangat membantu sejak saya bersekolah di SMA Advent Dwi Abdi. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan ini saya memperkenalkan diri. Nama saya Esther Siti, orang tua dari
Camelia Christine Santoso dan Yeheskel. Kedua anak saya bersekolah di sini. Yang saya suka dari Advent adalah visi misi mereka untuk membawa anak-anak, menjadikan mereka adalah anak-anak yang benar-benar memiliki iman yang kuat, memiliki pengetahuan tentang Tuhan itu sendiri, dan itu yang membuat saya kenapa anak saya masukkan dua-duanya masuk di sini seiring. Yang kedua, program yang paling saya sukai ya di sini adalah pada saat liburan, yaitu PAA, pelajaran Alkitab, yang mengajari anak-anak bagaimana mendisiplinkan diri belajar tentang Alkitab. Hello everyone. In this era, we live along with COVID-19, and during this pandemic, we have to keep our body fit and healthy. Why we have to take care of our body? It is because our body is the temple of God. TW 1. Wear your mask properly and change in every 4 hours. 2. Wash your hand properly with soap, because you may carry viruses or bacteria. So we have to wash our hand 30 seconds. And 3. Watch over your distance with others. By remembering 3W, we can keep our body healthy and protect us from many diseases.
Greetings to all of us in the midst of a difficult situation due to the pandemic COVID-19. Almost all of our activities are carried out virtually, including the open house and students' talent show, which is being held today. Of course, this is not easy. Therefore, I, as the head of the Virtual Open House Committee, would like to thankful to all of the committees who have worked hard in preparing and implementing the open house and talent show so that it carry out well. We would like to thankful to all participants in this event, students, parents, alumni, and all teachers and staff. God bless you all. Thank you also to all who have watched this event, students, parents, teachers and staff, as well as anyone who watched this event. Don't forget to give your like, comment, and subscribe for this performance. At the end of this event, we would like to invite the parents to enroll their children in Malang Adventist Academy for kindergarten, elementary, junior, and senior high school levels. Let's join us to be the big family Malang Adventist Academy. Here, we educate students to become people of faith, develop good character, and highly competitive in science and technology to prepare students to success in the world and both the eternity. Once again, thank you and God bless us.